warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadulillahi ta'ala wa nasta'inu wa nastahdi wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah ya ikhwan wa akhwat azanullah wa iyyakum. Alhamdulillah di hari yang baik ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu kesemua nikmat yang kita rasakan, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat yang apapun kita rasakan. Ya ikhwa azanullah wa iyyakum. Alhamdulillah hari ini kita mempelajari masih bahasa Arab di halaman 15 ya di kitab Durusul Ghagorin Natikina yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala. Cuma di halaman 15 ini di kelanjutan di halaman sebelumnya kita memasuki tamarin yaitu latihan. Dan di sebelah kanan yang ada gambar berwarna ini adalah PDF yang saya susun sebagai memperjelas latihan ini. Baik, tamarin ikra wa uktub ma'adabti wa akhiril kalimat. Tamarin latihan ikra wa uktub, bacalah dan tulis. Jadi yang pertama kita suruh baca, dan di sini latihan yang sebelah kiri ini tanpa harokat. Jadi kita harus menyebut ucapan dengan menggunakan harokat terakhirnya ya. Dan diperintahkan itu juga setelah membaca menulis. Dan di sini ada latihan membaca dan menulis. Ikra waktu ma'adabti, jadi memberikan tanda, tanda harokat. Wa akhiri di tanda akhir harokat. Contoh di sini ada tulisan tanpa harokat atau goiru harokat, tanpa syakel, goiru syakel, tanpa harokat. Di sini kita membacanya harus tepat. Di sini ada isim nakiroh dan isim ma'rifat. Nakiroh pasti yang saya jelaskan di halaman sebelumnya. Nakiroh halaman terakhirnya dengan domatain. Dan alif lamnya ma'rifat tanpa domatain itu dengan dommah. Baik, saya bantu di sini. Di sini ada tulisan masjidun, ya. Maka saya tandai di akhirnya dengan warna kuning dengan domatain. Karena ini isim nakirah, masjidun. Lalu ketika ada marifatnya, ada alif lam, maka harokat terakhirnya menjadi dhammah. Al-masjidu. Saya ulangi kembali. Di sini ya, ada isim nakir dan isim marifat. Ketika nakirah, dia akhir katanya, akhir kata dengan dhammatain, masjidun. Ketika disusupi alif lam menjadi dhamma al masjid. Ya. Selanjutnya ada marifat, maka dibaca al ma'u. Al ma'u. Ya, ini isim marifat. Sebelahnya isim nakirah. Sebelahnya isim nakirah. Sebelahnya isim nakirah, maka dia di harokat terakhirnya, syakelnya dengan dhammatain. Ma'un. Al ma'u ma'un. Al ma'u ma'un. Lagi ya. Masjidun. Al masjidu. Al ma'u ma'un. Lanjut. Al baitu di isim marifat. Ya contoh di sini. Al baitu karena dia isim marifat maka di harokat terakhir rasa tanda warna kuning ini dengan dhammah. Al baitu. Sebelahnya isim nakirah. Lihat di isim nakirah akhir katanya dengan domatain. Babun. Al baitu
babun. Al baitu babun. Ulangi, masjidun. Al masjidu. Al ma'u ma'un. Al baitu babun. Ya. Selanjutnya ada isim nakirah kembali dan juga isim marifat. Kita lihat ya, saya tanding warna kuning ketika isim nakirah. Kolamun. Ketika ada isim nakirah maka harokat terakhirnya dengan dommatain. Kolamun. Lalu sebelahnya isim ma'rifat. Maka dia ada perubahan harokatnya yang tadinya nakirah menjadi dommatain ketika ma'rifat al-kolamu. Kembali kolamun al-kolamu. Kolamun al-kolamu. Kembali ya, masjidun al-masjidu, al-ma'u ma'un, al-baitu babun, kolamun al-kolamu. Baik. Selanjutnya ada marifat dan nakirah. Ya, kita kembali lagi di yang halaman sebelah kanan. Ketika dia marifat, harokat terakhirnya dhammah. Al-kalbu. Al-kalbu. Ketika dia isim nakirah, maka isim harokat terakhirnya dengan domaten kalbun. Al-kalbu kalbun. Al-kalbu kalbun. Lanjut. Nah, ini isim nakirah saja nih. Ada dua. Isim nakirah maka yang seperti saya jelaskan ketika isim nakirah harokat terakhir dengan domaten. Ya, contoh di sini komisun. Karena dia isim nakirah maka dengan domaten. Komisun. Selanjutnya waladun. Waladun. Ya. Komisun waladun. Selanjutnya ini ada isim marifatnya dua-duanya. Seperti saya jelaskan, ketika di isim marifat harokat terakhirnya dhammah. Itu ketika ada alif lam, contoh al-hajaru. Ketika harokat terakhir dengan dhammah. Lanjutnya al-waladu. Ya. Al-hajaru al-waladu. Selanjutnya isim nakirah. Ya. Isim nakirah. Himarun. Ya, contoh di sini himarun. Dia isim nakirah harokat terakhir dengan dhammatan. Lalu ketika sebelahnya ada alif lam, ada ma'rifat, maka harokat terakhir berubah menjadi dan tadinya dia nakirah ketika jadi ma'rifat, harokat terakhirnya menjadi dhammah. Al-himaru. Lalu al-hisanu isanun. Saya ulangi lagi dari awal. Narju awal. Masjidun al-masjidu al-ma'u ma'un al-baitu babun kolamu al-kolamu al-kalbu kalbun komisun waladun al-hajaru al-waladu himarun al-himaru hisonun hisonun. Ya. Latihan kedua. Latihan kedua, ikra wa uktub. Kita suruh baca, setelah dibaca lalu tulis perintahnya ya. Ya, di sini ada dua kata, dua suku kata menjadi satu jumlah. Nah, seperti yang saya sampaikan di antara mubtada khobar atau jumlatul mufidah ya. Ketika mubtada dia awal kalimatnya harus ma'rifat ya ada alif lam ya dan khobarnya dia menjadi nakiroh. Maka tanpa tanpa alif lam menjadi nakiroh maka dia harokat terakhir menjadi dhammah. Baik, di sini sudah saya bantu ya. Nomor satu rokmun awal al maktabu maksurun. Itu juga al maktabu maksurun. Ketika mubtada ya dia harus ma'rifat dan harokat terakhir dhammah. Yang kedua maksurun ini sebagai khobar ya, sebagai khobar maka dia isim nakirohnya ini harokatan jadi dhammah. Al maktubu maksurun. Artinya apa? Al maktubu maksurun.
Meja itu patah. Rukun sani ya di sini seperti kaidah jumlatul mufidah antara jabatan kalimatnya mubtada khobar. Ketika mubtada dia harus ma'rifat ya. Lalu khobarnya dia isim nakirah. Al mudarisu jadidun. Al mudarisu jadidun. Lihat, saya permudah di halaman di PDF saya yang saya susun. Al mudarisu jadidun. Ketika jumlatul mufidah antara mubtada dan khobar, mubtadanya harus marifat, khobarnya harus nakirah. Raqmun salis al khamisu wasikun. Al khamisu wasikun. Ya. Ini bagian dari jumlatul mufidah, bagian jabatan kalimat mubtada khobar ya. Ketika mubtada ya dia harus ma'rifat. Maka dengan alif lam, maka harokat terakhirnya menjadi dhammah. Khabarnya dia harus nakirah. Maka ketika nakirah harokat terakhir dengan dhammaten. Contoh al-qamisu wasikhun. Al-khamisu wasikun artinya al-khamisu artinya apa? Kemeja. Wasikun kotor. Kemeja itu kotor. Arak merabi karena nomor 4 sama seperti lainnya. Ini sebagai jumlatul mufidah kalimat yang sempurna. Maka di antara kaidah jabatannya dia mubtada dan khobar. Dan ketika mubtada ini yang awal kalimat ini, yang awal kata ini dia harus ma'rifat. Ketika kata yang kedua dia harus nakiroh sebagai khobar. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Ya. Di sini saya mudahkan ya. Al-labanu baridun. Artinya apa al-labanu baridun? Susu itu dingin. Adapun yang kelima, rakun khamis sama juga soalnya jumlatul mufidah kalimat yang sempurna. Ketika jumlatul mufidah ada kaidah namanya mubtada khabar. Ketika mubtada dia harus ma'rifat dan ketika khobar dia harus nakirah. Al masjidu maftuhun. Ketika al masjidu sebagai mubtada, ya saya bantu, maka harokat terakhir dia harus dhammah. Maftuhun dia sebagai nakirah. Ketika nakirah harokat terakhir harus menjadi dhammah. Al masjidu maftuhun. Artinya apa? Al masjidu maftuhun pintu masjid itu terbuka. Ya. Lanjut ke rakmun sittah wa nastamiru rakmun sittah. Al hajaru kabirun. Ada dua suku kata ya menjadi jumlatul mufidah kalimat yang sempurna ada kaidah mubtada khobar. Seperti saya jelaskan, ketika mubtada dia harus ma'rifat. Ketika dia harus ma'rifat. Contoh di sini juga al hajaru kabirun. Al hajaru kabirun. Al hajaru sebagai ma'rifat, kabirun khobarnya sebagai khobar sebagai nakirah. Walan nona samiru rakmun sabah. Sekarang kita lanjut ke halaman ke nomor 7. Ada dua jumlah ya. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Sekarang jumlatul ula mubtada khobar al-labanu ya dia ma'rifat baridunnya sebagai nakirah. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Contohnya ada pada saya mudahkan al-labanu baridun wal ma'u harun. Artinya al-labanu baridun artinya apa? Susu itu dingin. Al-ma'u harun dan air itu panas. Ya. Mana sami rakun samina?
Samin, halaman 8, maaf, nomor 8. Al imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ada jumlah dua kata, ada dua jumlah ya maksud saya. Yang pertama jumlatul ula, jumlah yang pertama al imamu jalisun. Al imamu seperti yang saya jelaskan, ini jumlatul mufidah, al imamu mubtada dia harus ma'rifat, jalisun khobar dia harus nakiroh. Ada jumlah tusan ya. Mubtada khobar, mubtada dia harus ma'rifat dan wakif pun dia harus nakiroh. Al mudarisu wakifun wal al imamu jalisu wal mudarisu wakifun. Di sini saya mudahkan halaman nomor 8. Al imamu jalisun wal mudarisu wakifun. Rakmun tis'ah nomor 9. Jumlatul mufidah sama juga dan dia mubtada khobar. Mubtadanya dia harus marifat, khobar dia harus nakirah. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Artinya bulan itu jauh. Kadang nomor 10 asyarah. Jumlatul mufidah ya. Ada juga di sini mubtada khobar. Ketika dia mubtada dia harus marifat dan khobarnya harus nakirah. Al-mindiru nazifun. Contoh al-mindilu nazifun. Lihat ketika akhir suku katanya saya warnai kuning. Ketika dia marifat dia harus dhammah. Ketika nakiroh dia harus dhammatain. Ya. Taib. Sekarang wal'an al-imla al-farag fimma yali biwat'il kalimati munasib minal kalimati ta'liyah. Ya. Imla il-faraga istilah titik-titik. Imla il-faraga fima ya. Fima yali sebagai berikut. Biwat'i dengan menempatkan biwatil kalimat dengan menempatkan kata munasib dengan menempatkan kata yang munasib minal kalimat ta'liyah dengan kata-kata yang berikutnya. Maksudnya gini, di sini kita harus isi, di sini ada beberapa kolom, di sini ada kolom khobar ya, yang khobarnya kosong ya, sedangkan dia mubtada sudah terisi, khobarnya kosong, kita harus mencarikan kata yang tepat. Misal, jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, sakilun, khofifun. Wakuluhum jami'an khobar. Semuanya ini sebagai khobar. Lihat khobar dia harus nakiroh. Dia domatain, wasihun nakiroh, domatain, maftuhun, nakiroh, domatain, harun, nakiroh, domatain, sakilun, nakir, domatain, khofifun, nakir, domatain. Nah, sebelumnya ya di sini ya mubtada. Mubtada dia harus marifat. Type kita cari kata yang tepat. Ya, di sini kata biwati kalimatul munasib letakkan kata yang tepat minal kalimatil ta'liyah dari kata-kata yang berikut ini. Jadi kita harus cari kalimat yang tepat. Baik. Rukun awal al-hajaru. Al-hajaru. Mana hajaru? Hajar itu batu. Jadi kita cari yang tepat apa? Jamilun, wasikun, maftuhun, harun, sakilun atau khafifun. Mana yang tepat? Tentu sakilun. Ya, saya mudahkan bagi antum supaya belajar bisa dihafalkan. Al-hajaru sakilun. Al-hajaru sakilun artinya apa? Batu itu berat. Wasamma rakmun sani. Kemudian nomor 2 al-babu marifat. Sebagai mubtada. Kita cari kata yang tepat nakirohnya. Apa khobarnya? Khobarnya. Jamilun, wasihun, maftuhun, harun, sakilun, au khafifun. Kalau pintu pasti maftuhun. Al-babu maftuhun. Wasumma rakmun salis al-qamaru. Artinya bulan. Apa kata yang tepat?
Jamilun, wasikun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun. Apa? Jamilun, indah, bulan itu indah. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Ya. Wasumma rabi al-waraku. Kertas atau daun ya. Bisa ada dua makna. Waraku daun. Kita cari jamilun, wasikun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun. Maka yang tepat adalah khafifun. Ya biasa kertas itu ringan, daun itu ringan ya. Al-waraku sebagai mubtada, khobarnya khafifun. Al-waraku khafifun. Ya saya bantu. Al-waraku khafifun. Usul marakun kamis al-mindilu. Mindulu sapu tangan. Al-mindilu. Apa yang kalian tepat? Mindilu. Jamilun wasihun. Maftuhun. Harun. Sakilun. Khafifun. Kalian tepat apa? Wasikun. Sapu tangan itu kotor. Ya. Saya bantu al-mindilu wasikun. Sapu tangan itu kotor. Usul marakun sitah. Kemudian nomor 6. Ya. Alabanu sebagai mubtada. Dia marifat. Berarti kita harus cari khobar yang nakiroh. Alabanu susu. Apa? Jamilun, wasikun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun. Apa? Harun ya. Alabanu harun. Ya, saya mudahkan. Alabanu harun artinya susu itu panas. Alhamdulillah di halaman 15 ini sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Intinya kita mengulas materi pelajaran lalu dursus sabiqah pelajaran tentang jumlatul mufidah kalimat sempurna tentang kaidah mubtada khobar ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami bagi teman-teman semua ya. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita istiqomah, kemapanan yang baik. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wala alihi washabihi ajma'in. Bismika Allahumma wa bihamdika asyhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.